Pada tanggal 9 Desember 1982, seorang wanita berkulit putih usia 30 tahun diperkosa dan ditikam di rumahnya sendiri. Seorang anak muda berkulit hitam dituduh sebagai pelakunya. Padahal ada 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa pada saat kejadian anak muda ini sedang berada di rumahnya. Bahkan tidak ada satupun bukti sidik jari yang membuktikan bahwa anak ini sebagai pelakunya. Namun, apa daya? Sebagai anak kulit hitam yang tidak memiliki kemampuan finansial, dia tidak sanggup melawan hukum pengadilan. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara 80 tahun. Anak muda ini dikirim ke sebuah penjara di salah satu negara bagian Amerika, yaitu Angola. Penjara ini dikenal sebagai penjara yang paling mengerikan di Amerika pada saat itu. Pada saat kejadian, dia berusia 22 tahun. Di penjara selama 37 tahun. Di usia 59 tahun, dia dibebaskan karena dari hasil penyelidikan ulang dengan kemajuan teknologi DNA, orang ini terbukti tidak bersalah. Siapa dia? Dia adalah Archie Williams, salah seorang kontestan American Got Talent di tahun 2020 ini. Sahabat perjalanan, mari sesaat kita mundur ke tahun 1982. Kita coba membayangkan kondisi Archie saat itu. Ada 3 kondisi yang sangat berat buat Archie saat itu. Pertama, pada saat di penjara, usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Yang kedua, dia dituduh untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, dia dikirim ke penjara yang paling mengerikan, tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Apa yang dialami Archie ini mungkin juga sedang kita alami. Tidak persis sama, tetapi tekanan, beban, rasa marah, kecewa, bingung, putus asa, kehilangan iman, atau depresi yang mungkin saja saat ini sedang kita alami dengan kasus dan kejadian yang berbeda. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita sama-sama belajar 3 hal istimewa dari pribadi seorang Archie Williams yang sangat menginspirasi. Pertama, ketika ditanya oleh host AGT Terry Crews, "Archie, bagaimana kamu melewati hari-harimu dalam penjara?" Dengarkan jawaban Archie. "Kebebasan adalah tentang pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, tapi saya tidak pernah biarkan pikiran saya terpenjara." Archie menjadi tuan dan raja atas pikirannya. Tidak ada satupun ruang penjara dalam pikirannya. Dialah yang mengontrol pikirannya. Saya teringat sebuah nasihat. Walaupun dunia memasukkanmu ke dalam penjara, mereka tetap tidak dapat menguncimu, karena anak kunci ada di tanganmu. Sesulit apapun situasi hari ini, jangan biarkan situasi ini memenjara hidup kita. Ambil alih situasi ini, karena kontrol ada di tangan kita. Anak kunci di tangan kita. Kitalah yang berhak untuk mengunci atau membebaskan pintu penjaranya. Hal istimewa kedua, Archie bercerita. Dalam kesempatan apapun dia selalu gunakan untuk berdoa dan bernyanyi. Bagaimana bisa berada dalam tekanan yang begitu berat dalam sebuah penjara yang paling mengerikan, seseorang masih bisa bernyanyi dengan sukacita? Ternyata hal istimewa kedua yang bisa kita belajar bersama adalah bahagia bukan soal kondisi. Bahagia adalah sebuah keputusan. Bahagia bukan faktor eksternal, tapi bahagia tentang yang di dalam. Situasi hari-hari ini bisa jadi sangat berat. Bisa jadi kekhawatiran sedang menguasai kita. Dengarkan nasihat kebenaran ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan saat kalut, cemas, takut, khawatir. Memang kita harus memikirkan solusi atas tantangan yang sedang terjadi, tapi bukan berarti dikuasai oleh semua kekhawatiran ini. Saya ingat juga sebuah tulisan di dinding yang pernah saya baca. Bukan kamu sukses, baru kamu bahagia. Bahagialah, maka kamu sudah sukses. Hal ketiga yang menginspirasi dari seorang Archie. Archie bercerita, "Saya menonton America Got Talent dari dalam penjara, dan saya membayangkan saya ada di sana. Saya selalu bersemangat membayangkan saya ada di atas panggung AGT. Dan sekarang saya ada di sini.
Satu kata untuk menggambarkan seluruh kalimat Archie, yaitu iman. Sangat menarik, Archie dalam penjara tanpa ada harapan bebas. Tapi Archie tidak berfokus pada penjara dengan segala keadaannya. Archie berfokus membayangkan dirinya ada di atas panggung AGT. Archie melihat dirinya sudah berada di atas panggung AGT. Iman bukan melihat baru percaya. Iman adalah percayalah maka kamu akan melihat. Iman bukan berfokus pada situasi yang sedang kita alami. Iman adalah berfokus pada kehidupan yang kita ingin alami. Ada sebuah kebenaran tertulis. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan terima. Inilah iman. Percaya sudah terima. Percaya doa sudah dijawab. Jika sedang krisis keuangan, punya hutang menumpuk, gaji karyawan yang belum terbayar, katakan dengan iman, terima kasih Tuhan, saya merdeka secara keuangan, hutang saya lunas, karyawan saya sejahtera, saya bisa terus bersedekah dan beramal. Seandainya susah tidur, gelisah dalam tidur, mimpi buruk, bangun tidur fisik terasa letih, perkatakan iman. Terima kasih ya Allah, saya tidur nyenyak, mimpi indah, bangun segar, stamina prima, siap menyambut hari baru dengan semangat baru. Inilah iman. Memperkatakan kehidupan yang ingin kita alami. Imanlah yang menggerakkan keajaiban. Jadi percayalah, maka kamu akan melihat.